سيدنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, bertemu kembali di channel YouTube KKG Pendidikan Agama Islam SD Kecamatan Kartasura dalam program pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 3 di semester yang kedua atau semester genap, yaitu tentang perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan juga tanda loncengnya, serta tekan juga tombol like dan berikan komentar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita mulai, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah nanti kalian belajar tentang materi perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan pengertian ikhlas dan mohon pertolongan. Yang kedua, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan contoh penerapan perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Yang ketiga, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan hikmah perilaku ikhlas dan mohon pertolongan. Baik anak-anak, kita mulai saja. Mari kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan membaca doa tadi, kalian semua diberi kemudahan oleh Allah dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentang perilaku ikhlas. Apa itu perilaku ikhlas? Secara bahasa, ikhlas artinya bersih dari kotoran. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah untuk memperoleh ridhonya. Ikhlas itu sangat mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk menerapkannya. Perlu kekuatan untuk menerapkannya. Bisa jadi kita mengucapkan ikhlas, tetapi hati kita berkata lain, karena hati kita hanya kita sendiri yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi kita berkata ikhlas, tetapi hati kita hanya mengharapkan pujian dari orang lain. Contoh perilaku ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas menjadi salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang. Ketika kalian mengerjakan sholat tetapi hati kalian tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian atau mengharapkan nilai dari Bapak Ibu Guru yang memberi tugas, maka itu menjadi tidak ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Beramal dengan ikhlas akan mendatangkan kebaikan. Masih tentang contoh perilaku ikhlas. Nah, ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, maka kalian menolong teman tersebut hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji temannya. Itu salah satu contoh perilaku ikhlas. Demikian juga sebagai seorang pelajar, maka kalian harus melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Aku selalu beramal dengan ikhlas, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah atau keutamaan dari perilaku ikhlas? Orang yang berperilaku ikhlas akan mendapatkan hikmah atau keutamaan. Yang pertama, ikhlas adalah salah satu sebab diampuninya dosa. Yang kedua, akan terhindar dari rasa sedih dan rasa kecewa karena dia tidak mengharapkan pujian tetapi mengharapkan ridho Allah. Hati orang yang ikhlas akan menjadi tenang atau tentram. Dan hikmah berikutnya yaitu tentunya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku berikutnya yaitu tentang mohon pertolongan.
Secara bahasa, mohon berarti meminta, sedangkan pertolongan berarti bantuan. Jadi, mohon pertolongan berarti meminta bantuan dengan penuh kerendahan hati. Manusia diperintahkan agar memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah atau menyembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Itu di dalam surat Al-Fatihah yang selalu kalian baca ketika sholat fardu 5 waktu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menolong makhluknya. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba Allah meminta pertolongan atau mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memohon pertolongan dari Allah? Ada beberapa cara anak-anak. Yang pertama, memohon pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, dan mohon pertolongan kepada Allah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Caranya dengan sifat sabar dan sholat. Yang kedua, memohon pertolongan dengan berdoa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 disebutkan, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ada beberapa hikmah atau manfaat atau keutamaan bagi orang yang selalu memohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama, tentunya Allah akan selalu menyertai hambanya yang memohon pertolongan kepadanya. Yang kedua, akan memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tentunya hati kita akan menjadi tenang dan tentram ketika kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah anak-anak bahwa ikhlas dalam beramal dan beribadah serta memohon pertolongan dari Allah adalah termasuk perilaku terpuji, perilaku yang baik. Maka janganlah kalian mengharapkan pujian dari orang lain ketika kalian berbuat kebaikan atau beribadah kepada Allah. Biasakan bersikap ikhlas dalam beramal dan jangan lupa selalu memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian anak-anakku materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa rajin beribadah, rajin belajar, berbakti kepada orang tua, dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا